Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Lukman Hakim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah komputasi awan, uh, yang khususnya pada materi virtualisasi. Dalam materi virtualisasi ini sendiri ada 3 materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian virtualisasi, kemudian contoh aplikasi atau software dari virtualisasi, kemudian yang ketiga adalah teknik atau metode dari virtualisasi. Untuk materi yang pertama adalah pengertian dari virtualisasi. Untuk pengertiannya adalah virtualisasi sebuah teknik bagaimana cara menyembunyikan komputer secara fisik tetapi memiliki sistem operasi yang tetap berjalan pada mode virtual. Nah, maksudnya di sini adalah saya akan kasih contoh ya. Kalau misalkan kita ingin menjalankan dua operasi sistem pada satu perangkat komputer, kita perlu melakukan yang namanya virtualisasi. Nah, intinya dari virtualisasi ini adalah membuat sebuah simulasi dari perangkat keras, sistem operasi, jaringan, maupun yang lainnya. Di bidang teknologi informasi, virtualisasi digunakan sebagai sarana untuk improvisasi skalabilitas dari perangkat keras yang ada. Nah, dengan virtualisasi ini, ada beberapa sistem operasi dapat berjalan secara bersamaan pada satu buah komputer. Hal ini tentunya dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah perusahaan misalnya. Nah, untuk di masa yang akan datang itu teknologi virtualisasi ini akan banyak digunakan baik oleh perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi maupun yang tidak murni bergerak di bidang teknologi informasi namun menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk memajukan usahanya. Seperti itu. Ini untuk pengertian dari virtualisasi. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu materi yang kedua, ini adalah contoh software virtualisasi atau virtual machine. Dengan kata lain ya, virtual machine itu sendiri adalah sebuah software yang dapat memvirtualisasikan satu atau lebih komputer dalam satu komputer. Dengan kata lain, kita dapat melakukan instalasi berbagai macam sistem operasi dalam satu komputer dengan aman tentunya, tanpa takut terjadi kesalahan yang dapat mengganggu atau merusak kinerja dari komputer kita. Virtual machine ini berbeda dengan dual boot. Kalau misalkan dual boot itu tidak memungkinkan kita untuk menjalankan semua sistem operasi secara bersamaan dalam satu waktu. Sedangkan untuk virtual machine ini bisa menjalankan dua atau lebih sekaligus dalam satu komputer dan dalam satu waktu yang sama. Selain itu, virtual machine dapat kita jadikan sebagai tempat pembelajaran komputer ya, untuk uji coba atau menguji aplikasi atau mempelajari sistem operasi yang lain. Nah, di sini saya mengambil dua contoh ya untuk software virtualisasi atau virtual machine itu sendiri. Yang pertama adalah VirtualBox. Nah, untuk VirtualBox ini bisa
software ini bisa mendukung sistem operasi Linux, Windows, Macintosh, dan Open Solaris. Sementara untuk yang kedua, VMware Workstation ini software yang juga tidak kalah populer ya dari VirtualBox ini. Dan juga ini software ini support pada Windows dan juga Linux sama dengan VirtualBox. Nah, ini untuk contoh dari software virtualisasi atau mesin virtual ya, virtual machine. Untuk materi yang terakhir atau materi yang ketiga adalah teknik metode virtualisasi. Dalam teknik ini ada 3 model sistem virtualisasi ya, yaitu yang pertama hardware partitioning, kemudian yang kedua adalah virtual machine, dan yang ketiga adalah operating system virtualization. Ketiga model ini dapat dijalankan dari dua karakteristik utamanya, yaitu fleksibilitas dan isolasi dengan hubungan terbalik. Nah, hardware partitioning. Untuk hardware partitioning itu sendiri adalah pembagian partisi dari perangkat kerasnya. Jadi kalau kita misalkan ingin menjalankan satu sistem operasi di atas sistem operasi yang lain, misalkan kita ingin menjalankan Linux di sistem operasi Windows, maka yang perlu kita lakukan adalah hardware partitioning, membagi partisi hardware-nya. Kemudian yang kedua adalah virtual machine. Virtual machine itu aplikasi yang ingin kita gunakan sebagai wadah dari sistem operasi Linux tadi. Kemudian dan ketiga adalah operating system virtualization. Nah, ini masuk ke sistem operasinya sendiri ya. Kalau misalkan kita ingin menjalankan Linux katakanlah di atas Windows, maka yang perlu kita lakukan adalah virtualisasi sistem operasi Linux itu dengan langkah yang seperti awal tadi, dengan partisi hardware, kemudian memilih aplikasi yang ingin dijadikan sebagai wadah bagi sistem operasi yang kedua. Seperti itu. Nah, ini mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.